Selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita bersama Kak Rahel dan Kak Devi. adik-adik di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Kakak harap semuanya sehat-sehat saja ya. Harus dong Kak Rahel, dan juga pasti penuh dengan sukacita. Nah Kak Devi, sebelum kita mulai praibadah kita, gimana kalau kita sapa adik-adik yang di rumah nih Kak Devi? Boleh Kak, kita sapa dulu ya adik-adiknya. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak Devi. Gimana kalau kita sapa sekali lagi, tapi yesnya 3 kali, gimana nih? 5 kali aja deh 5 Kak. kali boleh 5 Kak kali Devi ya. Kita Yuk, Kak. sapa sama-sama ya Kak. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, 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 yes. Nah, Oke. sepertinya udah mulai semangat nih Kak Devi. Pasti dong Kak, tapi lebih semangat lagi kalau kita ajakin nyanyi sama-sama kayaknya. Boleh. Kita nyanyi lagu apa nih Kak Devi? Tunggu dulu Kak, sebelum kita nyanyi, kita ingetin dulu nih adik-adik buat nyiapin peralatan untuk ibadah hari ini. Ada apa aja tuh Kak Devi? Alkitabnya jangan lupa, Persembahannya jangan lupa. dan juga buku catatan dan juga pena. Karena nanti mana tahu ada yang mau dicatat tuh. Oh, Bener. Jadi Nah. gimana nih? Udah bisa nyanyi nih Kak Devi? udah dong Kak, kayaknya adik-adik di rumah udah pada nggak sabar. Kita nyanyi lagu apa nih Kak? Karena kasih Tuhan itu dalam banget, tinggi banget ya kan. Bahkan kalau kita udah tinggi lebih tinggi lagi. Gimana kalau kita nyanyi setinggi-tingginya langit? Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Sama-sama berdiri ya. Kita buat gerakannya sama-sama. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Masih semangat gak nih buat memuji Tuhan? Masih dong Kak Devi. Gimana kalau kita nyanyi lagu sekali lagi nih Kak Devi sebelum Boleh, mulai ibadah Kak. kita? Tapi adik-adik gak boleh duduk dulu, gimana? Iya nih Kak Devi, kita Biar- mau nyanyi lagu yang semangat yang pakai gerakan. Lagu apa nih Kak? Apa ya Kak? Gimana kalau kita hari ini ingat-ingat hewan-hewan ciptaan Tuhan? Boleh. Gimana kalau kita nyanyi lagu Anak Anak monyet. Monyet? Bisa. Boleh. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Monyet di atas pohon, anak caci di
kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita nyanyi satu lagi lagunya untuk pengantar doa kita. Kita nyanyi lagu apa Kak Rahel? Kita nyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Ditutup matanya, dilipat tangannya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini Bapa. Puji syukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama walaupun di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah hari ini Bapa melalui virtual untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berkati adik-adik sekolah minggu di rumah berjuga. Orang tuanya ya Bapak agar dapat membimbing adik-adik di rumah, dapat menemani adik-adik di rumah untuk melakukan ibadah hari ini dengan penuh sukacita Bapak, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati juga Tuhan, Amang Pendeta nanti yang akan menyampaikan khotbah melalui firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya adik-adik sekolah minggu dapat membuka hati dan pikirannya Tuhan, dapat mengerti isi tentang khotbah nanti ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kiranya Engkau berkati segala kelebihan dan kekurangannya Bapa, biarlah dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan Engkau, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membacakan hukum Taurat. Hukum Taurat yang diambil dari minggu ini tertulis dari Titah ke-7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Sekali lagi, Titah ke-7, jangan engkau berzina. Nah, selanjutnya kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. boleh nih dibuka semua kidung jemaatnya, kita nyanyi sama-sama. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita akan mendengarkan ayat bulanan kita yang diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Kita baca sama-sama ya, dibuka dulu kitabnya. Keluaran 3 ayat 8. Udah dapat semuanya? Udah dong pastinya ya Udah Kak. pastinya Kak. Kita Nah. baca sama-sama nih Kak. Yuk. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Nah, itu tadi ayat bulanan kita adik-adik. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengirimkan video ayat bulanannya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, sebelum kita mendengarkan warta nih Kak, gimana kalau kita nyanyi lagi? Sesuai dengan topik minggu kita hari ini tentang didikan. Kita bernyanyi lagu Efesus 6 ayat 1. Masih ingat semua kan lagunya? Kalau gitu kita nyanyi sama-sama. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan warta kita pada minggu ini. Adik-adik di rumah didengarkan ya dengan baik-baik. Nama minggu kita pada minggu ini yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik minggu, dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Kita baca sekali lagi ya Kak, sama-sama yang topik minggunya. Dengarlah didikan supaya engkau beroleh pengertian. Nah, ayat bulanan kita masih sama ya adik-adik dari Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengirimkan video ayat bulanannya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Dan yang terakhir, pendeta, guru sekolah minggu, dan seluruh parhalado mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berikan panjang umur, sehat selalu, dan berkat yang lebih melimpah. Itu saja warta yang pada minggu ini. Selanjutnya kita mau dengar khotbah nih Kak, tapi kita siapkan hati kita dulu melalui pujian kita dengan bernyanyi lagu Kubuka Alkitab. Adik-adik di rumah berdiri ya, kita buat gerakannya sama-sama. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh,
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Richie Malau. Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini, mari semua adik-adik sekolah minggu kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan hari ini. Engkau memberkati kami anak-anak sekolah minggu pada ibadah kami hari ini. Sebentar kami akan bersekutu dengan firman. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu sekalian. Hari ini, pada ibadah minggu kita hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayo anak sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, adik-adik semua buka Alkitabnya ya. Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oke, kalau sudah dibuka, kita baca bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Amang harap hari ini semua kita dalam keadaan sehat. Semua anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sukacita. Apalagi pada saat hari ini, pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang Amang bertanya kepada kita. Adik-adik sekolah minggu, kenal gak dengan Salomo? Ada yang kenal dengan Salomo? Coba angkat tangan siapa yang kenal Salomo. Tetapi bukan Salomo yang marga Malawi ya. Bukan Salomo yang marga Silalahi. Salomo yang dikisahkan dalam Alkitab. Ada yang tahu cerita tentang Salomo? Ada yang kenal? Ada yang sudah pernah dengar cerita tentang Salomo? Salomo yang ada di dalam Alkitab? Amang yakin pasti semua sudah pernah mendengar. Ada di sekolah minggu? Salomo adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang dikenal sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang penuh dengan hikmat. Salomo itu adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang dikenal sebagai orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan hikmat. Salomo itu seorang raja. Dia adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Hingga bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar. Hingga bangsa Israel itu mencapai kejayaannya.
bangsa Israel semakin berkembang, semakin jaya, menjadi bangsa yang kuat, dan rakyat-rakyatnya hidup dengan penuh damai sejahtera. Ini yang terjadi pada saat Raja Salomo memimpin bangsa Israel. Adik-adik sekolah minggu, karena hikmat, karena kebijaksanaan Salomo, dia menjadi orang yang sangat terkenal. Dia menjadi orang yang sangat terkenal pada masa kerajaannya memimpin bangsa Israel. Dan bukan hanya pada masa zaman kepemimpinan di Israel, tetapi karena hikmat, karena kebijaksanaan Raja Salomo, sampai saat ini Raja Salomo menjadi seorang tokoh yang sangat terkenal. Adik-adik sekolah minggu, Salomo menjadi raja yang terkenal karena hikmat dan kebijaksanaannya. Sekarang Amang tanya dulu kita sekarang. Ada yang enggak? Ada. Apakah ada dari antara kita yang mau terkenal seperti Salomo? Adakah dari anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah mau seperti Salomo? Coba angkat tangan. Siapa yang mau menjadi seperti Salomo? Amang yakin pasti semua ingin menjadi seperti Salomo, yaitu seorang yang penuh hikmat, yang penuh dengan kebijaksanaan. Salomo terkenal karena hikmat, Salomo terkenal karena kebijaksanaannya. Tetapi adik-adik sekolah minggu, hikmat, kebijaksanaan yang diperoleh oleh Salomo bukan datang begitu saja. Tetapi hikmat yang diperoleh oleh Raja Salomo itu merupakan anugerah dari Tuhan. Itu merupakan pemberian dari Tuhan kepada Salomo. Kenapa? Karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang taat akan Tuhan. Dia selalu hormat terhadap Tuhan. Dia selalu tunduk terhadap Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Adik-adik sekolah minggu, jika kita ingin seperti Salomo yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, jika kita ingin menjadi orang yang terkenal, yang penuh hikmat dengan kebijaksanaan, pada hari ini kita sangat bersuka cita pada ibadah kita hari ini. Salomo membagikan pengalamannya kepada kita agar kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Salomo membagikan pengalamannya bagi kita agar kita anak-anak sekolah minggu, agar kita mampu menjadi orang yang terkenal, agar kita mampu menjadi orang yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang dikatakan oleh Salomo? Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini, pada ibadah kita hari ini, Salomo mengingatkan kita agar kita taat, patuh, hormat terhadap orang tua kita. Agar memperoleh hikmat, agar memperoleh kebijaksanaan, Salomo mengatakan, dengarkanlah didikan ayahmu, dengarkanlah didikan orang tua. Adik-adik sekolah minggu, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Dan kewajiban kita sebagai anak-anak, kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus turut terhadap ajaran, didikan dari orang tua kita. Jika kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, jika kita adalah anak-anak Tuhan, kita diingatkan agar kita tunduk terhadap Tuhan, agar kita tunduk terhadap orang tua kita, agar kita turut terhadap didikan orang tua kita. Yang pasti anak-anak sekolah minggu, orang tua itu pasti memberikan pengajaran yang terbaik terhadap anak-anaknya. Semua orang tua pasti mengajarkan kebaikan kepada setiap anak-anaknya. Walaupun kadang orang tua kita harus marah, tetapi yakinlah, percayalah,
orang tua kita itu pasti memberikan pelajaran yang terbaik, pendidikan yang terbaik bagi kita. Karena orang tua itu memberikan pendidikan yang terbaik agar kita memperoleh kebaikan, agar kita memperoleh hikmat. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita diingatkan, tunduklah, taatlah terhadap didikan orang tuamu. Taatlah kepada didikan orang tua. Adik-adik sekolah minggu, coba bayangkan. Orang tua kita itu bersusah payah untuk membesarkan kita. Orang tua kita itu tidak kenal lelah untuk memberikan segala kebutuhan kita. Terkadang dia harus berangkat pagi-pagi benar untuk bekerja dan pulang pada malam ataupun sore hari untuk bekerja mencari nafkah untuk kita. Untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita melihat itu, membayangkan itu, maka sebagai anak-anak Tuhan, tunduklah terhadap orang tua. Jika kita taat kepada orang tua, tunduk kepada didikan orang tua, firman Tuhan mengatakan bahwa nanti kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Kita akan menjadi orang-orang yang taat akan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Coba bayangkan, kalau orang tuanya tidak ada di rumah, apa yang kalian lakukan? Mungkin ada dari antara kita, ada yang main game terus, tidak ingat udah sampai berapa jam dia main game. Ada yang menonton, ada yang bermain HP, ada yang bermain keluyuran dan lain sebagainya. Kalau kita taat terhadap Tuhan, taat terhadap orang tua, kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Anak-anak tahu mana yang baik dan mana yang buruk jika kita taat terhadap orang tua. Dan perlu juga kita ingat bahwa ketika kita taat terhadap didikan orang tua kita, yang memperoleh dampaknya, manfaatnya adalah kita sendiri. Jika kita berhasil, keberhasilan itu untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua kita. Orang tua kita hanya bangga dengan keberhasilan kita, hanya kebanggaan milik orang tua kita. Jika kita meraih prestasi, jika kita berhasil kelak, keberhasilan itu adalah untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dengarlah didikan orang tua supaya engkau memperoleh pengertian. Jika kita taat terhadap didikan Tuhan, jika kita taat terhadap didikan orang tua, ajaran orang tua di tengah-tengah kehidupan kita, yang pasti kita akan memperoleh pengertian. Kita akan mampu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jika kita taat terhadap orang tua, yakinlah suatu saat kelak nanti kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupan kita. Yang penting sekarang ketika kita masih anak-anak, mari taati nasihat orang tua kita agar kita memperoleh hikmat, agar kita memperoleh kebijaksanaan, agar kita memperoleh pengertian di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan telah menyapa kami anak-anak sekolah minggu melalui firman-Mu yang menjadi khotbah bagi kami. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang taat terhadap orang tua. Agar kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Agar kami memperoleh pengertian di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami percaya bahwa kelak nanti kami akan menjadi orang-orang yang berhasil di hadapan Tuhan. Berkati persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, itu dia tadi khotbah yang telah dibawakan oleh Amang. Nah, gimana kalau kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan kita, dilipat yang rapi dan diberikan pakai tangan kanan. Nah, gimana kalau sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan? bernyanyi lagu
adalah sukacita. Kita berikan persembahan sambil penuh dengan sukacita. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, ada di sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak sekolah minggu dan Amang Pendeta mau mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri itu baik dan luas, suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka untuk keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori,
orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Terima kasih. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin.